Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang disiplin yang berlebihan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Seperti obat Pak Paul, kalau diberikan dalam dosis yang tepat itu akan mengobati orang sakit. Tetapi kalau diberikan dalam dosis yang berlebihan, orangnya bisa mati gitu. Nah, disiplin itu rupanya juga begitu Pak Paul ya. Kalau kita memberikan disiplin terlalu lunak kepada anak, anak jadi susah diatur. Tetapi kalau berlebihan juga menimbulkan dampak yang negatif. Misalnya anak itu jadi anak yang rendah diri atau bahkan juga cacat fisik dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bagaimana memberikan disiplin itu yang pas buat anak gitu Pak Paul? Ini memang seperti obat Pak Gunang tadi dikatakan, perlu ya disiplin itu bukannya sebuah pilihan, boleh ada atau boleh tidak, tapi memang perlu dan harus diberikan. Namun kita harus memberikannya dengan tepat, jangan sampai berlebihan. Lama ini saya membaca di surat kabar tentang si bapak yang adalah seorang pengamen. Karena tidak ada yang menjaga anaknya di rumah sejak kalau dia pergi mengamen, anak itu tuh diikat. Jadi seperti mengikat hewan ya. Alasannya dia kalau nggak diikat, anak ini memang akan mengais-ngais makanan di tong sampah. Itulah salah satu ya tanda bahwa kita tidak selalu mengerti bagaimana mendisiplin anak. Akhirnya ada kalanya kita justru berlebihan dalam mendisiplin anak. Nah pada kesempatan ini, pertama-tama ya saya akan coba uraikan kenapa kok sampai-sampai kita itu tuh mempunyai atau akhirnya mendisiplin anak sampai begitu berlebihan. Dan ternyata ada beberapa alasannya. Nah setelah itu baru kita akan lihat cara-cara untuk mendisiplin anak dengan tepat. Yang pertama misalnya Pak Gunawan, kenapa kok sampai kita itu kok mendisiplin anak secara berlebihan? Misalnya ya kita ini kan belajar disiplin dari orang tua kita. Waktu orang tua kita mendisiplin kita, ya kita lihat caranya bagaimana. Nah, ada kalanya orang tua itu mendisiplin kita secara berlebihan. Dengan menggunakan standar yang kita kenal sekarang, kita akhirnya berkesimpulan itu berlebihan cara orang tua. Saya waktu masih kecil, saya ingat teman saya cerita, dia itu tuh setiap kali kalau berbuat nakal atau kesalahan, orang tuanya atau papanya akan mengikat dia dengan rantai di pohon. Kemudian akan dipukuli di pohon itu tuh. Dan akan diikat terus di pohon sampai berjam-jam. Baru belakangan dilepaskan. Jadi itu adalah cara-cara mendisiplin yang memang berlebihan. Nah, kalau anak ini akhirnya bertumbuh besar, namun dia bertahan di dalam disiplin yang begitu keras. Dan misalkan dia itu tuh berkata, oh gara-gara itu ya saya jadinya tuh lebih ngerti menggunakan waktu yang benar, saya lebih ngerti untuk tidak menyusahkan orang tua atau melakukan pelanggaran. Nah, anak-anak ini nih cenderung akan berkata bahwa disiplin itu yang seperti itu adalah baik. Nah, karena dia anggap itu adalah bentuk disiplin yang baik, sebab dia gunakan contohnya sebagai lihat tuh buktinya dong, saya ini kan nggak apa-apa. Nah, dia akhirnya jadinya melestarikan metode pendisiplinan yang berlebihan itu kepada anak-anaknya. Ya, kalau melihat anaknya lebih nakal dari dia, itu pendisiplinannya bisa lebih berat daripada apa yang dia alami pada waktu anak-anak dulu, Pak Paul. Jadi ditambahi porsinya itu, Pak Paul. Betul sekali. Jadi ada memang kecenderungan begitu. Sebab dia merasa saya dulu seperti ini, diperlakukan seperti ini, dan saya nggak apa-apa. Kalau anak berbuat lebih nakal lagi, berarti ya harus ditambahkan kadarnya atau intensitasnya. Ya, tujuannya memang kan orang tua mendisiplin anak supaya anaknya nurut, supaya anaknya patuh kepadanya, Pak Paul. Tapi kalau sudah seperti itu kan mencelakai diri anak itu sendiri, Pak Paul. Betul, sebab misalkan seperti tadi yang saya cerita tentang ada anak yang diikat ya seperti hewan. Saya bisa bayangkan dia akan harus buang air apa di sana semuanya. Sedangkan anak ini baru berusia 5 tahun. Atau seperti orang yang saya kenal itu yang dipukuli di pohon, diikat dan sebagainya.
Bagaimanakah perasaannya sebetulnya waktu dia harus diikat, dipukul seperti itu? Bagaimanakah dia bisa melihat kasih sayang dari ayahnya kepada dirinya? Nah, saya kira itu semua akhirnya menimbulkan cedera-cedera di dalam jiwa si anak. Ya, tetapi itu semua terjadi kan karena ketidaktahuan atau keterbatasan orang tua di dalam menerapkan disiplin, Pak Paul. Dia taunya ya cuma itu, jadi ya itulah yang dia lakukan gitu, Pak Paul. Ya, dalam banyak kasus memang seperti itulah, Pak Gunawan. Ya, jadi bagaimana, Pak Paul, kalau kita tidak menyukai dengan disiplin yang keras itu, lalu apa sikap kita? Nah, masalahnya adalah, kalaupun ya kita ini tidak menyukai pola pendisiplinan yang keras itu, pada akhirnya pola itu terserap ke dalam diri kita. Jadi, oke lah, kalau yang tadi kan kasus yang pertama, kita nggak suka sebetulnya, namun ya lama-lama kita bertahan, jadi akhirnya kita katakan itu baik buat kita, dan akhirnya itulah yang kita terapkan pada anak-anak kita. Tapi dalam kasus yang kedua ini, kita itu sebetulnya ya nggak suka, kita itu berkata, saya nggak mau. Namun, kalaupun kita berkata tidak mau menggunakan disiplin seperti ini, masalahnya pola itu telah terserap. Nah, akhirnya kendati kita berupaya sekeras mungkin untuk tidak menerapkan pola tersebut, sewaktu-waktu kita dapat memunculkannya. Jadi sebabnya ada orang tua yang karena dia berusaha keras tidak mau mendisiplinkan anaknya, sekeras orang tuanya dulu yang mendisiplin dia, ada waktu-waktu sewaktu dia lagi marah atau apa, dia bisa lepas kendali dan kemarahan itu tuh bisa cukup keras sekali keluarnya. Dan itu sudah tentu akan mengagetkan anak-anaknya. Semua anak-anaknya akan berkata, kok papa atau mama bisa begitu? Biasanya tidak begitu. Nah, karena apa? Karena apa yang telah terserap oleh si orang tua itu, akhirnya memang bisa muncul kapan-kapan waktu dia dalam kondisi yang tidak begitu kuat, tidak begitu sehat untuk bisa mengekang dirinya dengan baik. Ya, memang ada sebagian orang tua yang awalnya itu mengucapkan sebagai ancaman, Pak Paul. Seperti tadi yang anak yang mengais di sampah gitu. Mungkin orang tuanya juga sudah mengingatkan, kalau kamu terus seperti itu, saya ikat kamu di sini. Baru sebatas omongan, Pak Paul. Tetapi karena omongan ini tidak diperhatikan oleh anaknya, tidak ditaati, akhirnya dia melakukan betul-betul. Anaknya diikat atau yang tadi Pak Paul katakan dirantai di pohon dan dipukuli itu. Tapi sebelumnya sudah diingatkan dalam bentuk kata-kata, Pak Paul. Seringkali memang itu yang terjadi. Jadi orang tua itu akhirnya yang kita sebut ya mengalami rasa lepas kendali, Pak Gunawan. Dia udah tegur, dia berikan peringatan, dia ancam, anak itu tetap saja melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi dalam ketidaktahuan lagi, ketidakmampuannya lagi menguasai dirinya, akhirnya keluarlah disiplin yang berlebihan itu. Ya, kita frustrasi sekali. Nah, kita tahu dalam kondisi frustrasi, memang kita lebih sulit untuk menguasai diri. Itu sebabnya yang keluar bukan lagi disiplin sebetulnya, Pak Gunawan, tapi amuk amarah. Karena frustrasi itu tuh harus dilepaskan, dikeluarkan. Waktu dikeluarkan atas nama disiplin, yang benar-benar sebetulnya keluar adalah amuk amarah. Dan itu yang sebetulnya destruktif ya, menghancurkan sekali jiwa si anak. Ya, memang kalau dia tidak melakukan itu, padahal dia sudah berkali-kali membicarakannya, Pak Paul, dia juga akan kehilangan kewibawaannya gitu di hadapan anak. Anaknya akan berpikir orang tua saya ini cuma ngomong aja kok, enggak akan dilaksanakan. Nah, akhirnya dilaksanakan juga. Dan ada anak-anak yang memang dengan sengaja ya menantang orang tuanya, Pak Gunawan. Jadi bukan saja dia tidak melakukannya, tapi dia tidak mau melakukannya dan memperlihatkan sikap tidak mau melakukannya itu di hadapan orang tua. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua terpancing. Emosi kita akhirnya meledak. Kita melihat anak kita kok begitu kurang ajar dan terus membantah kita. Akhirnya ya kita merasa sangat dilecehkan. Nah, ini juga adalah salah satu penyebab munculnya amuk amarah. Bukan lagi pendisiplinan, tapi benar-benar suatu luapan kemarahan yang sangat besar. Karena merasa anak kok begitu berani menantangnya. Ya, tetapi kan ada juga kasus di mana orang tua itu marah berlebihan seperti itu. Sebenarnya yang salah ini bukan anak itu. Anak ini hanya sebagai korban saja gitu. Apakah hal itu bisa terjadi, Pak Mas? Ya, kita harus ya mengakui bahwa kita tidak selalu ini ya tepat sasaran dalam meluapkan kemarahan kita. Ada kalanya
kita marah karena situasi di tempat pekerjaan, kita kok nggak mendapatkan penghargaan, kita kok diperlakukan buruk atau apa, atau kita memang sedang terlibat dalam konflik dengan pasangan kita. Jadi semua kemarahan itu tuh seperti ya berputar-putar di dalam jantung kita mau keluar. Nah, pas anak melakukan pelanggaran, kalau kita nggak hati-hati, kita mudah sekali ya melampiaskan kemarahan itu kepada anak. Dan anak adalah korban yang empuk, Pak Gunawan. Kenapa saya panggil korban yang empuk? Karena anak belum bisa berbuat apa-apa untuk melindungi dirinya atau melawan kita atau apa. Jadi ya sebagai anak dia masih bergantung kepada kita, ya terpaksa dia akan diam dan menerima semua itu. Padahal kemarahan kita merupakan sebuah kemarahan terhadap mungkin ya orang-orang di luar atau terhadap hidup ini atau apa. Jadi ini memang sesuatu yang kita mesti jaga, Pak Gunawan. Sebab mudah sekali lah untuk kita itu tuh melampiaskannya kepada anak, karena sekali lagi anak ya belum bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima kemarahan kita. Jadi sebelum kita melampiaskan kemarahan kepada anak, sebenarnya kita harus berpikir dengan tenang lebih dulu, Pak Paul. Tapi kalau sudah tenang ya kita tidak jadi marah gitu, Pak. Nah, ada orang yang justru sepertinya merasa rugi kalau dia tidak jadi marah. Tapi justru sebetulnya waktu dia sudah redah kemarahannya, dia bisa memikirkan cara yang lebih tepat ya untuk bisa mendisiplinkan anak itu. Karena memang ya kita harus akui salah satu penyebab umum kenapa kok ada orang tua yang menggunakan disiplin dengan begitu keras karena ketidaktahuannya akan cara-cara lain yang efektif itu. Jadi yang dia tahu hanyalah satu, pukul. Nah, variasinya hanyalah pukul tidak terlalu keras, pukul sedikit lebih keras, pukul keras, pukul sangat keras. Ya pokoknya ya di daerah pukul aja. Karena dia tidak tahu cara-cara lain. Cara bagaimana dengan suara tegas, ya memberikan teguran kepada anak. Cara untuk mencegah sebelum anak melakukan perbuatan yang melanggar itu. Atau cara untuk mengambil sesuatu yang disukainya supaya dia tidak bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Jadi ada beberapa cara-cara yang lain yang bisa digunakan. Nah, ada orang yang memang nggak ngerti cara-cara lain, hanya taunya pukul, ya hanya divariasikan kadarnya saja. Ya, jadi bagaimana orang tua itu bisa tahu bahwa disiplin yang diterapkan kepada anaknya itu memang terlalu keras gitu, Pak Paul? Nah, seringkali memang anak itu akan mulai pada akhirnya ya memunculkan sifat kemarahan yang lebih keras lagi kepada kita. Jadi waktu kita mulai melihat anak kok melampiaskan kemarahannya dengan begitu keras, dapat kita duga bahwa inilah hasilnya nih. Benih yang telah kita tanam mulai bertumbuh dalam diri dia. Benih apa? Benih kemarahan, benih kekerasan. Nah, itu mulai bertumbuh. Makanya dia pun kalau marah begitu. Jadi dia pun kalau marah, dia akan tendang, akan dia pukul apa benda atau barang, dia banting barang itu, atau dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Nah, jadi memang bisa jadi itu adalah benih-benih yang kita sendiri tanamkan dalam dirinya. Atau kita melihat kita itu telah berlaku berlebihan, kalau anak bereaksi kebalikan dari yang tadi itu, justru anak menjadi sangat ketakutan sekali, mudah tegang sekali. Nah, kalau kita lihat anak sampai begitu ketakutannya dengan kita tahu bahwa kita telah melewati batas kewajaran pula. Ya, atau kalau kita menimbulkan luka pada tubuh anak itu, atau anak itu sakit karena kemarahan kita, itu juga sudah berlebihan, Pak Paul ya, sini. Betul, atau misalnya ya kita melihat memang ada bekas-bekasnya akibat pukulan kita kepadanya. Nah, itu adalah pertanda bahwa kita sudah bertindak terlalu jauh. Nah, satu lagi yang saya juga mau angkat yang kadang-kadang ini susah diakui oleh kita orang tua adalah kenapa kok kita mendisiplin anak secara berlebihan, karena sudah ada rasa tidak suka kepada anak itu. Kita ini manusia ya Pak Gunawan. Kita ini nih ya nggak selalu tuh punya perasaan yang persis sama kepada setiap anak kita. Ada anak-anak yang kok bisa menyenangkan hati kita, ada anak-anak yang kok kayaknya susah menyenangkan hati kita. Maka waktu kita marah pun berbeda ya reaksi kita kepada anak yang lebih seringnya menyenangkan hati kita. Kemarahan kita itu jauh lebih singkat dan kadarnya pun lebih rendah.
Tapi kepada anak yang susah menyenangkan hati kita, wah, lebih berat kadarnya pun juga lebih kasar. Nah, kita mesti hati-hati ini dengan rasa suka atau tidak suka kepada anak ya. Sebab kepada anak yang kita sudah simpan rasa tidak suka, kecenderungan kita adalah menggunakan pendisiplinan yang berlebihan. Ya, pendisiplinan yang berlebihan ini memang bukan hanya secara fisik Pak Paul ya. Kadang-kadang lewat kata-kata yang sangat keras, yang sulit diterima oleh anak, itu pun sudah merupakan suatu disiplin yang berlebihan Pak Paul. Betul sekali. Jadi tidak melulu memang harus menggunakan pukulan fisik ya. Tapi kadang-kadang kita pun bisa menghancurkan anak lewat perkataan-perkataan kita yang sangat menghina dan menusuk hati anak. Ya, ini yang lebih sulit dilihat karena ini luka batin yang dialami oleh anak. Ini yang orang tua tidak melihat dan mengatakan, oh tidak apa-apa, anak saya tidak apa-apa gitu. Tetapi kan ada luka yang dalam di dalam diri anak itu yang orang tua tidak bisa melihatnya gitu. Dan kadang-kala Pak Gunawan, ya saya ini juga harus mengakui bahwa mungkin saya pun kadang melakukan hal yang sama tanpa disengaja. Jadi ada kalanya kita orang tua memang tidak menyadari dampaknya, sehingga kita melakukan atau mengatakan hal-hal tertentu. Nah, kadang inilah yang saya juga dengar dari orang yang ya berkeluh kesah dengan saya, bahwa waktu masih lebih muda, waktu mereka masih kecil atau apa, orang tua mengatakan hal-hal yang sangat menyakiti hati mereka. Namun masalahnya adalah bagi si orang tua itu adalah ucapan-ucapan bercanda, tapi ternyata bercanda yang sangat menyakiti hati anak. Misalnya perkataan-perkataan seperti, kamu kok tolol tidak seperti kakakmu, kamu kok kegemukan tidak seperti adikmu. Kata-kata seperti itu tuh bagi si orang tua mungkin ya tidak apa-apa, nggak ada maksud jelek atau apa, tapi itu perkataan-perkataan yang sangat menyakiti hati anak, yang membuat dia merasa bahwa dia tidaklah seberharga orang lain dalam diri orang tuanya. Iya, Pak Paul, tetapi semua ini kan sebenarnya bisa diatasi gitu ya, kalau orang tuanya memang mau mendisiplin anaknya secara benar. Hanya bagaimana caranya Pak Paul untuk menanggulangi hal ini? Ada beberapa ya yang bisa saya bagikan. Pertama, kita harus menyadari sumber terjadinya disiplin berlebihan dan memulai membereskannya dari situ. Ya, jadi di sini nih diperlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa pola pendisiplinan yang selama ini digunakan ternyata keliru. Nah, ini langkah pertama yang paling sulit Pak Gunawan. Sebab seringkali kita orang tua ya akan berdalih, kok disalahkan, saya kok maksudnya baik kok. Kalau anak ini tidak didisiplin nanti akan seperti apa jadinya. Saya harus begini karena dia begini dan sebagainya. Nah, jadi saya mengerti tidak mudah kita sebagai orang tua melihat bahwa iya ya, saya ini nih kelebihan dah. Saya ini melewati batas nih. Saya ini telah menghancurkan atau menyakiti hati anak saya seperti itu. Nah, kita mesti ya menyadari, oke, saya salah, saya telah berbuat berlebihan. Dan kita mesti ya lihat sumbernya apa tuh. Apakah karena kita memang tidak mengerti cara yang lain yang lebih efektif, ataukah karena memang kita menggunakan anak sebagai target kemarahan kita, pelampiasan kita karena kita frustasi dengan orang lain, atau memang mungkin kita ada rasa tidak suka sama anak ini ya, atau mungkin anak ini memang sukar sekali diatur, sering berbantahan dengan kita sehingga kita terpancing oleh reaksinya yang kurang ajar itu. Jadi kita mesti mengidentifikasi apa tuh sumbernya, kenapa kok akhirnya kita menggunakan disiplin yang berlebihan. Dan kita mesti akui disiplin itu berlebihan. Mungkin disiplinnya tepat, maksud hati mau merintangi, membentuk anak dengan disiplin itu baik, tapi caranya bisa jadi memang berlebihan. Biasanya yang tahu bahwa kita mendisiplin anak secara berlebihan itu justru orang lain Pak Paul. Pada saat kita mendisiplin anak, kita sendiri tidak menyadari hal itu. Nah, masalahnya adalah orang lain itu enggan menegur kita. Bahkan mungkin pasangan kita sendiri pun enggan untuk menegur kita bahwa kita itu sudah melakukan pendisiplinan yang berlebihan. Karena ya nanti dipikir mencampuri, apalagi kalau kita ini orang luar Pak Paul. Mencampuri urusan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Memang sekali lagi bisa jadi ya, pasangan kita itu tuh sudah sangat-sangat tergores hatinya melihat cara kita mendisiplin anak kita, tapi tidak berani ya berkata-kata kepada kita. Nah, kalau sampai itu terjadi, memang ya kita
ya mesti introspeksi diri lagi. Kenapa kok sampai pasangan kita pun takut untuk menyampaikan teguran itu kepada kita. Tapi makanya ya saya kira terefektif adalah melihat reaksi si anak itu. Kalau kita lihat reaksi si anak, kok begitu ketakutan, kok begitu terkejutnya, kok begitu tegangnya waktu kita marah, itu adalah buat saya cermin. Cermin untuk kita berkata, iya ya saya telah berlebihan, maka saya harus berubah. Jadi memang saya kira ukuran atau pertanda yang kita mesti gunakan selalu adalah respon si anak suatu kita mendisiplinnya. Kalau kita melihat reaksi seperti itu, ya kita masih sadar lah kita telah berlebihan. Jadi kita perlu belajar untuk mengendalikan diri kita sendiri lebih dahulu gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi kita sendiri memang kalau mau mendisiplin anak dengan tepat, harus dapat mengendalikan diri sendiri. Jadi belajarlah untuk menguasai kemarahan, dan janganlah mengkambing hitamkan anak sebagai penyebab kita marah. Kita memang marah bisa saja karena pelanggaran anak, tapi kalau kita marah sedemikian besarnya, itu tanggung jawab kita. Sebab kitalah yang tidak dapat menguasai kemarahan kita. Ya sebenarnya itu berpusat dari pikiran kita Pak Paul ya. Seberapa jauh kita bisa menguasai perasaan kita kalau kita bisa berpikir dengan tenang itu. Biasanya kan kita saat itu sedang labil emosi kita sehingga kita marah secara berlebihan seperti itu. Betul sekali. Jadi memang waktu kita ini sedang diamuk kemarahannya karena kita melihat sesuatu yang anak kita perbuat, sedapatnya ya sebelum berkata atau berbuat apa-apa, berdiamlah diri sejenak dan pikirkanlah tindakan yang tepat untuk mendisiplinnya. Jadi sedapatnya, jangan langsung bereaksi. Ini adalah suatu tindakan yang bijaksana ya, untuk kita memberikan jeda antara munculnya emosi dan munculnya tindakan. Jangan sampai terlalu dekat munculnya emosi dan munculnya tindakan. Sedapatnya renggangkan, beri waktu sehingga kita berkesempatan meredakan dulu emosi dan memikirkan dengan jernih tindakan apa yang baik yang dapat kita berikan kepadanya. Kalau perlu, diskusikan dulu dengan pasangan ya sebelum kita memutuskan untuk bertindak. Nah, seringkali waktu kita mendiskusikannya dengan pasangan, maka nanti pasangan akan dapat memberikan kepada kita masukan-masukan yang memang baik untuk kita dengarkan, supaya akhirnya pertimbangan itu juga akan sedikit banyak meredam emosi kita kepada anak yang memang membuat kita marah itu. Memang ada orang tua yang baru sadar setelah dia marah gitu Pak Pol. Lalu dia cepat-cepat datang kepada anaknya untuk meminta maaf gitu. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, artinya lain kali dia juga akan mengulang perbuatan yang sama, sehingga di hadapan anaknya, permintaan maaf itu tidak ada artinya gitu Pak Pol. Betul sekali, jadi benar-benar kalau kita mempunyai masalah dalam hal ini, kita mesti sering-sering berlutut berdoa, meminta kekuatan Tuhan, mengakui ini adalah kelemahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dapat lebih baik menguasainya. Dan janganlah justru kita ini menolak untuk melihat tanggung jawab kita, malahan menyalahkan anak sebagai penyebab segalanya. Justru ya kita harus kembalikan ini ke dalam diri kita dan memohon Tuhan memberi kita kekuatan mengendalikan diri kita. Ya, dalam kasus yang tadi Pak Paul angkat, itu ada seorang pengamen yang anaknya nakal lalu dirantai gitu Pak Paul ya, diikat gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu memang agak sulit loh buat pengamen ini. Kalau anaknya dilepas biasa, anaknya akan kembali mengais-ngais sampah gitu. Tapi kalau diikat, dia dikatakan dia mendisiplin terlalu ketat. Nah, padahal dia butuh kerja, yaitu ngamen. Ini bagaimana Pak Paul? Jadi memang waktu kita mendisiplin seorang anak ya, kita mesti mempertimbangkan ya Pak Gunawan, setidak-tidaknya 3 hal. Yaitu ya kita harus lihat ke usianya si anak itu sendiri, karakternya si anak, dan kesalahan anak. Nah, misalnya nih ya, kita dalam mendisiplin anak, kita harus selalu melihat usia si anak. Apakah memang sepantasnya anak seusia itu, semuda itu, menerima disiplin seberat itu. Jadi kita harus selalu mempertimbangkan hal ini. Tidak bisa kita menyamakan ya anak usia 3 tahun dengan anak usia 13 tahun. Jadi ini hal pertama yang kita mesti lihat. Kedua, kita memang harus juga pertimbangkan karakter anak. Ya, jangan samakan semua anak.
Ada anak yang berkarakter keras dan cenderung membangkang. Nah, anak ini memerlukan ketegasan. Atau memang ada anak yang memang susah sekali diberitahukan, nah mesti memang kita lebih tegas. Tapi ada anak yang berkarakter lembut dan penurut, nah sudah tentu kita tidak perlu menggunakan ketegasan yang sekeras itu. Jadi selalu lihat karakter anak. Dan yang terakhir, selalu kenakan disiplin yang sesuai dengan kesalahan. Nah, jangan menghukum anak berlebihan untuk kesalahan yang sepele, dan kita mesti mencari tahu duduk masalahnya. Contoh dalam kasus tadi itu yang telah kita angkat, si bapak ini, si pengamen ini, kemungkinan besar saya duga, kenapa kok sampai anaknya itu mencari-cari makanan di tong sampah? Karena anak itu kelaparan. Karena kenapa dia kelaparan? Besar kemungkinan karena ya memang si bapak hanya bekerja sebagai pengamen, yang mungkin sekali ya tidak bisa memberi makan yang cukup kepada si anak. Sehingga anak itu kelaparan, makanya mencari-cari makanan di tong sampah. Kalau anak itu sendiri cukup makan, perutnya kenyang, besar kemungkinan dia tidak akan mencari-cari makanan di tong sampah. Jadi harus dicari penyebabnya. Nah, kalau misalnya anak itu memang perlu untuk diawasi, dia mungkin harus meminta pertolongan seseorang atau menitipkan anak itu di tempat siapa sehingga bisa diawasi sewaktu dia pergi untuk mencari uang. Ya, jadi memang di dalam hal mendisiplin anak itu tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi orang itu sangat berpengaruh, Pak Pol ya. Ya, sebab memang ya ada orang-orang dalam tingkat sosial ekonomi yang kurang memahami cara-cara lain yang lebih efektif untuk bisa mendisiplin anak, sehingga menggunakan cara-cara yang relatif lebih sederhana seperti itu. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Amsal pasal 14 ayat 17 mengingatkan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, kita ini nih tidak mau menjadi orang tua yang bodoh, kita mau menjadi orang tua yang bijaksana. Maka langkah yang penting untuk menjadi orang tua yang bijaksana adalah belajarlah bersabar. Jangan sampai kita kehilangan kesabaran terus-menerus dan akhirnya menggunakan disiplin yang berlebihan yang justru menghancurkan anak. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang disiplin yang berlebihan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.